Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan fikih umrah kita setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang haji. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya setelah menyebutkan tentang keutamaan umrah dan waktu yang paling afdal berumrah. Nah, berikutnya adalah pembahasan tentang pelaksanaan umrah yang mendahului pelaksanaan haji. Apakah dibolehkan umrah sebelum berhaji? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tajuzul umratu qabla al-haji. Boleh melakukan umrah sebelum berhaji. Fa'an Ikrimata ibni Khalidin rahimahullahu ta'ala annahu sa'ala ibna Umar radhiyallahu anhuma anil umrati qabla al-hajji. Dari Ikrimah bin Khalid rahimahullah bahwasanya ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang umrah sebelum haji. Faqala, maka beliau mengatakan la ba'sa biha, tidak mengapa hal itu.
Qala Ikrimah rahimahullah, berkata Ikrimah, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, i'tamara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla an yahujja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berumrah sebelum berhaji. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi boleh untuk melakukan umrah walaupun belum berhaji. Hanya saja kasusnya berbeda apabila seseorang dihadapkan pada dua pilihan sementara dia harus memilih satu dari dua. Ya. Memilih satu dari dua. Berbeda kondisinya, ya. Nah, tapi kalau dia tidak dihadapkan kepada pilihan, ya, maka jangan memilih satu dari dua. Ketika bisa dua, kenapa harus satu? Gitu ya. Sepakat nggak? Kalau enggak pun nggak apa-apalah. Nah, makanya kita jangan mau dihadapkan pada satu pilihan di antara dua. Ya, karena memang ada kadang masanya, ya, itu kita tidak harus memilih, ya, karena bisa kedua-duanya demikian. Tapi kalau memilih hidup dalam kondisi beriman dengan kafir, ya pilihlah satu, jangan dua-dua dibuat kan gitu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sebelumnya Pak, qulil haqqa min rabbikum. Ya, katakanlah kebenaran itu dari Rabbmu. Faman syaa falyu'min, siapa saja yang ingin, dia mau untuk beriman, maka berimanlah. Wa man syaa falyakfur, siapa yang pengen kufur, maka kufurlah. Itu bukan perintah, walaupun bahasa yang digunakan adalah fi'il amr, ya. Nah, di sini ya ada namanya perintah tapi untuk wa'ad, yaitu wa'id, yaitu ngasih ancaman. Gitu ya. Ada orang ketika memerintahkan, itu dalam bahasa Indonesia juga berlaku, dalam bahasa Arab juga demikian. Contohnya kalau kita ngelarang anak-anak, ya, kalau ada yang ngambil ini, ada yang menggunakan bahasa, ya, awas nanti kena hukuman begini. Ada orang yang ngomong begini dengan bahasa yang berbeda tapi maksudnya ancaman. Ya. Kalau ada orang yang kemari dan dia ngambil ini, ambillah katanya. Tapi melotot matanya. Nah, jadi ada perintah dia, bukan maksudnya perintah untuk untuk dia memberikan untuk dilaksanakan perintah tersebut, tapi ada berupa ancaman. Nah, contohnya seperti ini ya. Setelah itu makanya diiringkan oleh Allah dengan ancaman, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami siapkan bagi orang-orang yang zalim neraka api yang sambarannya, ya, itu meliputi dia, demikian. Meliputi mereka. Baik, jadi hidup itu memang pilihan, tapi terkadang kita tidak dihadapkan pada, ya, pilihan. Kadang kita saja, ya, kita ini kadang merasa memilih, ya, baperan, nganggap bosnya itu pilihan. Contohnya dalam kasus ini, Ustadz, saya cuma punya uang untuk berangkat, kalau nggak haji, umroh, ya, kalau nggak haji, umroh. Kalau haji pun daftar dulu 25 juta, kurang lebih segitulah sekarang berangkat umroh katanya kan gitu kan. Ya. Nah, segitulah karena memang ada saat ini harganya sekitar itu bisa berangkat itu, ya. Nah, gimana ini Ustadz? Nah,
Sebenarnya itu belum tentu pilihan. Ya, belum tentu pilihan. Ya, mana yang didahulukan? Maka prediksi. Ya. Prediksi dengan potensi enggak kita ini bisa punya rezeki yang sama dari melihat peluang pada diri kita. Kita enggak punya aset yang lain, ya. Aset pun ada sudah dibagi-bagi, contohnya kan gitu. Enggak ada aset tanah, enggak ada rumah, enggak begitu, ya. Maka kalau seperti itu kita pilih apa? Kita pilih ini yang paling urgen, maka jatuh kepada skala prioritas. Taqdimul aulawiyat, dahulukan yang paling prioritas, priority. Apa itu? Haji dulu, maka gunakan uang tersebut untuk daftar haji. 15 tahun, 20 tahun Ustaz, udah mati duluan lah. Pokoknya itu urusan apa? Pemerintah. Mereka lah itu. Kenapa sampai urutannya panjang begitu? Yang penting ada bukti nanti ketika ditanya oleh Allah tentang kewajiban haji sudah daftar. Gitu caranya. Daftar. Dan itu enggak hangus, jangan khawatir, enggak hangus itu. Ya. Itu bisa diwariskan. Ya, tidak hangus insyaallah. Ya. Jadi daftar. Nah, begitu. Nah, kalau kemudian nanti Allah lapangkan rezeki, ya apa? Silahkan untuk umroh berikutnya. Makanya kan pernah saya sampaikan bahwasanya umroh itu insya Allah sekarang gampang banget, ya. Ada salah satu travel aja, ya, dapat 6 berangkat katanya. Ada, ya. Jadi itu kan kemudahan artinya, bagus, ya. Bagus, cari orang 6 orang. Nah sekarang kan kita dapatkan, kita punya relasi, punya teman, ya, yang mungkin lebih lapang rizkinya ketimbang kita, tinggal kita hubungi, ya. Keluarga kita bahkan yang lapang-lapang itu, lapang rumahnya, lapang duitnya, kan gitu kan. Kita ajak motivasi untuk apa? Umroh. Nah umroh, dapat 6 orang aja, sudah bisa berangkat 1. Mau tahu travelnya? Nanti hubungin kita, kan ya. Atau ustadz yang lain ada kok travel, ya ada gitu. Itu bagus kalau saya katakan, bagus yang begitu, ya. Memudahkan sebenarnya, ya. Kalau saya senang yang gitu-gitu, ya. Jadi makanya dahulukan saja haji gitu caranya, skala prioritas. Karena memang haji sepakat tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang wajibnya, maka dahulukan itu. Usia udah tua Ustaz, enggak masalah, nanti masalah umroh bisa lagi, gitu ya. Haji dulu. Ini paling mati duluan Ustaz sebelum berangkat. Ya bagus kalau gitu, udah daftar. Nah gitu. Nanti kalau ditanya Allah, udah daftar ya Allah, udah selesai. Kok belum berangkat? Ya, engkau lebih tahu masalahnya ketimbang aku. Udah begitu. Tapi kalau contohnya ditanya, ya kan, kenapa engkau tidak berangkat sementara engkau punya harta? Ya. Perjalanan panjang. Ya. Jadwal apa namanya? Jadwal masa tunggunya panjang. Ya. Itu belum jawaban untuk Allah, belum lepas. Ya. Akan diminta pertanggungjawaban. Bisa jadi contohnya gini ya. Ya, engkau gugurkan kewajibanmu terlebih dahulu untuk mendaftar. Nah, gitu. Akan daftar, ya, karena bisa jadi nanti akan pertanyaan muncul lagi dan Allah tahu, ya, bagaimana, ya, meminta pertanggungjawaban dari hambanya tentang kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada para hamba. Nah, begitu. Kalau umroh, insya Allah gampang. Anda katakan gampang. Sekarang dipermudah, ya. Ustadz-ustadz kita, kawan-kawan kita di Medan ini belader sudah, atau belader. Saking banyaknya itu apa? Travel sunnah, alhamdulillah memudahkan, harga pun bersaing. Ya. Tinggal tanya saja sama Dika. Nah, tahu lah Dika itu kan. Baik ya. Kita bukan sedang promosi, tapi promosi kebaikannya, ya kan? Kalau travelnya nggak perlu kita sebutkan, ya. Travel mana saja insya Allah yang memudahkan kita untuk berangkat
umrah ataupun umroh, maka ya di situ ya bisa teman-teman sekalian ya daftarkan dirinya. Baik ya. Nah, kalau contohnya kondisi kedua seseorang itu lapang. Dia lapang. Contohnya dia saat ini lapang. Dia punya uang untuk umroh, walaupun dia belum daftar haji, ya, dia punya uang untuk umroh. Ya. Dan dia keinginan tekad kuat untuk umroh, walaupun dia belum daftar haji, tapi ada harta untuk haji dan dia berkeinginan untuk haji, maka nggak apa-apa, dia dahulukan berangkat umrohnya. Nah begitu, keluarkan biaya untuk itu. Maka tidak mengapa dia menanti untuk ya, maksudnya belakangan untuk daftar umrohnya, tapi sebaiknya disegerakan, ya sebaiknya disegerakan demikian, ya. Yang jelas di sini boleh umroh sebelum haji. Dan ingat ya, Rasulullah itu umroh sebelum haji, menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu umroh terlebih dahulu, kemudian ya ada peluang bagi beliau untuk berhaji, maka didahulukan umroh baru haji. Bagi orang yang barangkali dihadapkan kepada pilihan harus memilih satu di antara dua tadi, maka dahulukan haji baru umroh gitu. Haji dulu, kalau umrohnya entah kapan Ustaz, ya kan, ini dululah cuma ada biaya ini, maka daftar dulu seperti itu ya untuk haji. Mudah-mudahan nanti bisa berumroh. Nah seperti itu. Nah riwayat perkataan Ikrimah tentang pernyataan Ibnu Umar radhiyallahu an yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan umroh terlebih dahulu sebelum haji, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah sekarang muncul masalah terkait dengan umroh ini. Hal yusra'u tikrarul umrati, apakah disyariatkan untuk melakukan perulangan umroh, yaitu umroh berkali-kali? Nah baik, di sini maka dibagi menjadi dua kondisinya. Ya, itu melakukan perulangan umroh atau mengulangi umroh atau berkali-kali umroh. Maka di sini ada dua kondisinya. Yang pertama adalah tikrarul umrati fis sanatil wahidati bi asfarin muta'addidatin. Mengulangi umroh di tahun yang sama, di satu tahun itu dengan beberapa kali perjalanan safar. Contoh per 3 bulan apa? Safar umroh. Biasanya kalau gini apa? Pembimbing umroh ya. 3 bulan sekali. Nah, kalau yang pemilik umroh tiap bulan kadang. Ya. Nah, itulah untungnya. Mau buka travel umroh, Anda dukung enggak apa-apa. Buka aja enggak apa-apa, ya. Jangan khawatir kalau mau buka travel umroh, ya, nggak masalah. Ya, yang penting nanti ketika terpenuhi syarat-syarat untuk dia, ya bisa diurus legalitasnya, maka segera. Nah begitu. Ketika terpenuhi sudah syarat-syaratnya. Tapi untuk apa? Untuk awal itu maka menginduk kepada umroh yang sudah memiliki PPIU namanya, ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah gimana kondisi seperti ini yang berulang-ulang ya berangkat umrohnya dalam 1 tahun, safarnya berulang-ulang begitu. Ada yang terkadang sebulan sekali bolak-balik ya. Ya itu termasuk cepat itu ya. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, demikian. Maka di sini para ulama berbeda pendapat menjadi 2. Pendapat yang pertama, annahu yukrahu, bahwasanya hal itu dimakruhkan, makruh yang begitu.
Nah, ini pendapat yang dinyatakan oleh Hasan Al-Basri, ya, Muhammad ibnu Sirin, Ibrahim An-Nakhai, dan ini pendapatnya Imam Malik dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Apa dalil mereka? Dalilnya bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak melakukan umroh di dalam setahun itu berkali-kali, 2 kali aja enggak. Nah, begitu. Maka mereka mengatakan fatukrahu ziyadatu ala fi'lihim, maka tidak disukai, dibenci, dimakruhkan menambah di atas perbuatan mereka, di atas amalan mereka, demikian. Wali annal umrata hiyal hajjul asgharu, dan karena umrah itu adalah haji kecil, namanya haji setahun sekali, ya begitu. Haji itu tidak disyariatkan kecuali hanya setahun sekali. Begitu juga umrah menurut pendapat ini. Baik, ini pendapat yang pertama, makruh. Pendapat yang kedua, annahu jaizun wa mustahabbun, boleh, bahkan bisa jadi dianjurkan ketika ada peluangnya. Ini pendapat jumhur ulama, ya, ini pendapat jumhur ulama. Bahkan juga ini pendapat dari ulama-ulama tabi'in, begitu juga ulama madhab, dan ini pula lah pendapat yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, ya, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini pendapat Atha bin Abi Rabah, Tawus, Ikrimah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya rahimahumullah, ya. Nah, ini pendapat yang kuat, ya. Ini pendapat yang kuat. Dalilnya karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah umrah di 1 bulan 2 kali berdasarkan perintah Nabi SAW. Yang pertama adalah umrah beliau ketika haji, umrah beliau ketika haji bersamaan dengan haji. Jadi umrahnya umrah bersama dengan haji. Kalau gitu, kalau enggak haji tamattu atau haji qiran, nah begitu ya. Kemudian yang kedua adalah umrah beliau yang beliau lakukan dari Tan'im, ya, yang ditemani oleh saudara beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, demikian pula sebenarnya ada dalil umum, ya, yang tidak membatasi hal tersebut, yaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu menuju umrah berikutnya itu sebagai penebus dosa di antara keduanya. Demikian. Bahkan ada riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara umrataini. Dahulu Rasulullah SAW itu pernah umrah 2 kali. Umratun fi Dzulqa'dati wa umratun fi Syawal. Beliau itu umrah di Dzulqa'dah dan umrah di Syawal. Kalau umrah di Dzulqa'dah, umrah di Syawal, ini bisa dipahami memang sih tahunnya berbeda. Umrah di Dzulqa'dah, umrah di Syawal itu bisa dipahami tahun yang berbeda. Tapi kalau dari urutannya itu kan enggak dalam jangka 2 tahun. Contohnya Dzulqa'dah ke Dzulqa'dah itu setahun. Dzulqa'dah dilakukan, di Syawal dilakukan. Berarti dalam 1 tahun, berdekatan gitu maksudnya kan. Bukan Syawal baru Dzulqa'dah ya, bukan. Tapi Dzulqa'dah kemudian Syawal. Kalau pertanyaannya Dzulqa'dah dikatakan setahun, maka Dzulqa'dah berikutnya, betul gak? Itu dikatakan setahun.
Zulqa'dah dilakukan, Zulqa'dah berikutnya dikatakan setahun. Nah ini di bulan Syawalnya, berarti masih dalam 1 tahun. Jadi artinya ini sebagai dalil. Nah, ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Yang jelas ini dianggap sahih lah ya sanadnya, bahwasanya Rasulullah pernah melakukan umrah. Wallahu ta'ala alam ya. Yang jelas pendapat jumhur ulama ini lebih kuat ya, lebih kuat. Karena ya umrah kan amal kebajikan ya. Tidak juga ada larangan untuk melakukan umrah dalam 1 tahun itu, demikian ya. Dan menyamakan umrah dengan haji itu kurang tepat ya, karena perbedaan ya, tidak ada perbedaannya. Karena apa? Karena umrah itu sendiri sifatnya adalah dia tidak dibatasi waktunya. Umrah itu bebas kapan aja bisa. Adapun haji itu terbatas waktunya, demikian. Maka nggak bisa berbicara di penyamaan tentang masalah waktunya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi ini menyamakan sesuatu yang tidak sama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang bentuk yang kedua adalah tikrarul umrati fi safaratin wahidatin. Ya. Mengulangi umrah dalam perjalanan yang sama, satu perjalanan. Dalam satu perjalanan. Contohnya ya berangkat umroh ya. Kemudian sampai di sana umroh. Nah, sudah umroh belum pulang, pengen umroh lagi. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka perbedaan pendapat dalam masalah ini maka sama seperti perbedaan pendapat dalam masalah sebelumnya. Cuma di sini agak meruncing. Agak meruncing. Kenapa meruncing? Dikarenakan waktunya lebih dekat. Yaitu dalam satu perjalanan. Demikian. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya ada yang mengatakan boleh, ya ada yang mengatakan ya dimakruhkan, demikian. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam ya, kalau ana sebenarnya condong kepada pendapat tidak melakukannya. Tidak melakukannya ya, kecuali kalau dia badal, paham ya? Jadi contohnya kalau sudah melakukan, ya, kalau sudah melakukan umroh misal perjalanan, contohnya kalau mau jangan umroh lagi untuk diri sendiri, tapi badal, nah gitu, untuk orang lain, seperti itu, ya. Baik, yang jelas ya. Pendapat yang kuat, oke, bolehlah ya. Tapi ditinggalkan itu lebih afdol, lebih utama. Kenapa? Karena dalil untuk masalah ini ya, yang mengatakan bolehnya itu dalil Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang melakukan umroh dalam satu perjalanan. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu ya melakukan ketika beliau haji, rupanya beliau ini haid. Jadi Nabi SAW mengatakan untuk dijadikan umroh saja. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha umroh.
Lalu ya beliau di akhir kepulangan hendak pulang, beliau minta izin kepada Rasulullah untuk umroh lagi. Maka akhirnya ya beliau pun umroh lagi, tapi dalam satu perjalanan. Lalu para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini yang dijadikan sebagai dalil oleh pendapat para ulama yang membolehkan untuk umroh dalam satu perjalanan. Maka wallahu ta'ala alam, sebabnya waktu itu adalah karena haid beliau, ya haid. Nah jadi sebenarnya kasus beliau ini kasus karena haid, jadi kasusnya khusus. Nah bagi orang yang dia tidak haid, ya jangan lakukan ini, gitu maksudnya. Karena ini kasus ya umroh 2 kali dalam satu perjalanan sebabnya haid. Ya bagi orang yang tidak mengalami haid, ya jangan melakukan ini, gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ya. Nah makanya wallahu alam ya kita sebutkan dulu pernyataan dari Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala. Kurang lebih seperti ini ungkapan beliau dalam Zadul Ma'ad ya. Wa inna makanat Umarun Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha dakhilan Makkah. Sesungguhnya dahulu umrah Nabi SAW itu semuanya di dalam Makkah, ya. Waqad aqama ba'dal wahyi bi Makkah 13 sanatan. Dan Nabi SAW pernah bermukim di Makkah setelah mendapatkan wahyu selama 13 tahun. Lam yunqal anhu annahu i'tamara kharijan min Makkah tilkal muddati aslan. Tidak pernah dinukilkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah umrah ya di luar Makkah, yaitu ke Tan'im. Sama sekali di masa-masa itu. Fal umratul lati fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syara'aha umratud dakhili ila Makkah la umrata man kana biha. Fa kharaja ila al-hilli liya'tamira. Maka umroh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan yang beliau syariatkan adalah umroh orang yang masuk ke kota Mekah. Jadi orang yang dari luar, ya, yang dari luar Mekah masuk ke dalam Mekah. Bukan umroh bagi orang yang sudah dalam Mekah itu lalu dia keluar menuju tanah halal selain Mekah ya untuk dia berumrah. Walam yaf'al hadza ala ahdihi ahadun qattu illa Aisyatu radhiyallahu anha wahdaha min baini sairi man kana ma'ahu. Dan tidak ada satupun yang melakukan hal ini di masa Nabi SAW seorang pun kecuali ibunda Aisyah radhiyallahu anha sendirian. Ya, di antara seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang bersama dengan beliau SAW ketika itu. Li'anna kanat ahramat bil umrati fahadat. Karena sesungguhnya beliau sebelumnya itu ihram untuk umrah lalu haid. Nah gitu. Fa'amaraha fa'adkhalat al-hajj 'ala al-umrati. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk memasukkan ya haji itu kepada umrah. Jadi kiron ya seperti itu, kayak kiron begitu. Fasarat qarinatan, maka jadilah ya ibunda Aisyah radhiyallahu anha melakukan haji kiron ya. Fawajadat fi nafsiha an yarji'a sawahibatuha bihajjin wa umratin mustaqillatan. Maka beliau mendapati ada rasa berat dalam diri beliau di mana ya
wanita-wanita yang berangkat haji bersama beliau itu, bersama Rasulullah juga, itu kembali dengan membawa haji dan umroh dengan terpisah. Haji sendiri, umroh sendiri. Berarti ini haji apa? Tamattu. Haji sendiri, umroh sendiri. Paham enggak? Wa tarji'u hiya bi umratin dimna hijjatiha. Sementara beliau ini nanti pulang kembali dengan bawa umroh yang dimasukkan ke dalam haji. Pelaksanaannya adalah pelaksanaan haji diniatkan gabung sama umroh, tapi umrohnya nggak disendirikan melakukannya. Paham ya? Rasa ada berat dikit itu, sampai komentar sama suami beliau, ya, yaitu Rasulullah SAW. Akhirnya fa'amara akhaha an yu'ammiraha minat tan'im. Maka beliau memerintahkan saudaranya, ya, Aisyah radhiyallahu anha, kalau salah Abdullah atau Ubaidullah, ya, untuk berumrah menemani, ya, ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari Tan'im, ya, jadi ke Tan'im keluar nanti baru, ya. Nah ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam Zadul Ma'ad, demikian. Nah seperti itu. Jadi memang dari penjelasan ini itu ada sisi kuatnya, ya. Jadi nggak ada yang melakukan itu dengan sekali perjalanan itu berkali-kali umrohnya, kecuali Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu kan sebabnya karena haid. Kita kan nggak haid. Itu pun kasusnya haji. Nah, sebagian pendapat mengatakan itu menunjukkan kebolehannya. Dan para sahabat yang lain aja nggak lakukannya. Kalau itu lebih utama maka tentu dilakukan oleh sahabat yang lain. Begitu dia. Jadi yang jelas ada perbedaan pendapat. Kalau ana condong begini, karena ini sebabnya adalah haid, ya, dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha merasa iri, tapi irinya bagus, ya. Para wanita itu yang lain dapat pahala, maksudnya umroh sendiri, kemudian haji sendiri. Berarti ini apa? Tamattu. Sementara beliau digabungkan pelaksanaannya antara haji sama umroh, niatnya dua. Paham ya? Namanya qiran. Nah begitu. Beliau merasa iri, maka beliau pengen umroh lagi. Nah begitu. Nah ini kan kasusnya khusus. Gitu kan? Sebabnya haid tadi. Maka kalau mau buat kasus khusus, jangan tanpa sebab. Makanya tadi seperti kalau nggak salah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala itu membolehkan, tapi ketika badal ada sebab, gitu dia. Bukan sudah umroh dia pengen umroh lagi, paham ya? Bisa dipahami. Dia sudah umroh, lalu udah lapang, ketika di Mekah ini kan sudah lapang ini kan. Nah ini apa? Pengen umroh lagi. Nah di sini jangan umrohnya untuk diri sendiri lagi, tapi bagus badal, gitu maksudnya, paham kan? Karena ada sebab. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu ada sebab haid, dan beliau itu cuma dapat satu pahala umroh saja, haji yang digabungkan sama umroh. Nah itu kayaknya nggak sebanding. Nah begitu, maka buat sebabnya itu mau badal. Nah gitu. Kalau gitu nanti mau bisa berkali-kali, ya kalau sanggup nggak apa-apa. Karena kalau biasanya kalau pihak travel itu nggak menyediakan berulang dia, ya, untuk bisa umroh lagi. Biasanya sekali saja, sekali. Nanti kalaupun ada yang lain tuh ketika pas nanti ada tur keluar, nanti mampir ke, kalau nggak dia ke ke Tan'im, nah itu bisa juga ke Hudaybiyah atau tempat yang lain. Yang penting pokoknya di tanah halal, di luar tanah haram. Nah seperti itu. Pas lagi keliling, tur namanya. Nah kalau dia mau berulang itu keluar biaya lagi. Sewa taksi, kemudian bayar, keluar biaya 50 atau berapa itu, 35 real atau berapa. Kan lumayan duit juga itu kan, nanti balik lagi, ya, di mobil itu nanti niat untuk ambil mikotnya, ihramnya dari mikot di tanah halal. Nah begitu dia. Nah kalau bisa
badal gitu dia, badal. Jadi badalkan kakek, badalkan nenek, badalkan siapa-siapa yang dianggap ini mungkin dekat dia dengan orang tersebut, ya. Pokoknya yang belum gitu. Tapi maksudnya sekali untuk sekali pelaksanaan umroh satu orang, jangan semua mau dihimpun satu kampung gitu kan. Ku badalkan ya Allah satu kampung termasuk nenekku, kakekku, uyutku, enggak gitulah dia, ya. Cuma satu. Nah, nanti berulang lagi mungkin besok, ya kan? Maka satu lagi, tapi sebabnya badal gitu dia. Nah, ini lebih apa namanya? Lebih fair gitu dia, karena ada sebab. Bukan untuk dirinya yang umroh berulang. Seperti itu, bisa dipahami. Ya. Contohnya alhamdulillah cuma dia sendiri yang bisa berangkat. Kenapa? Dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala contohnya, ya. Mungkin marbot masjid gitu kan, terus diajak umroh, ya. Keluarganya miskin semua, cuma dia bisa berangkat, maka dibadalkan umroh siapanya? Bapaknya 1 hari, besoknya mamanya, lusanya apa? Kakeknya, sekali lagi lusa berikutnya itu apa? Neneknya. Nah seperti itu, habis itu pingsan dia, kecapean. Ya. Biasanya gitu, capek itu ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ada yang semangat banget kadang ya. Ya. Sebagian dari jamaah umrah itu baru sekali mau semua diborong semua. Semangat banget. Ya. Kadang nggak lihat fisik. Ya, itu bisa karena apa namanya? Karena sugesti demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, jadi okelah, terkadang ini juga ingat ya, jangan sampai ini dijadikan sebagai apa? Sebagai identitas sunnah atau tidak sunnahnya sebuah travel. Jangan ya. Karena ini perbedaan pendapat yang itu bisa toleransi. Karena anak pernah dapatkan, umrohnya 2 kali, enggak sunnah, gitu dia. Itu seperti itu. Pernah itu muncul begitu. Ya. Pernah muncul. Ya. Jadi apa yang membedakan umroh yang sunnah atau tidak sunnah? Dikasih dia bentuk ciri khas yang ini sebenarnya enggak identik, paham ya? Apa itu? Kalau dia umrohnya 2 kali berkali-kali dalam satu safar, ya, maka ini apa? Enggak sunnah. Gitu. Itu pernah terjadi. Nah, setelah teman-teman ustadz ya itu mulai fatwa tersebar kan gitu kan. Dan kemudahan juga untuk melihat fatwa, akhirnya mereka rupanya syekh juga, ulama juga kita berpendapat begitu. Gitu kan. Kalau dulu yang kayak gitu dianggap enggak sunnah ini travelnya, katanya gitu. Pernah terjadi. Mungkin kita di sini pun ada yang tahu itu. Ya. Padahal enggak identik dia. Paham ya? Para ulama ternyata pun berbeda pendapat dalam masalah ini. Jadi jangan dijadikan sesuatu yang bukan identik dijadikan identitasnya, enggak boleh. Ya. Nah, ini jadi masalah dia. Baik ya. Kalau bahasa mungkin afdol atau tidak afdolnya ya itu, tapi jangan jadikan sunnah tidak sunnah, karena nanti lawannya apa? Kalau enggak sunnah jadi lawannya apa? Bid'ah gitu. Itu pun setelah penjelasan yang panjang, ya ternyata ya kalimat tidak sunnah itu enggak mesti harus bid'ah. Ternyata tidak sunnah itu bisa maknanya adalah ya tidak utama. Karena sunnah di sini bisa bermakna aula, afdol, gitu dia, paham ya? Nah, jadi tidak sunnah maksudnya mafdul, ya itu maksudnya. Bukan dia bid'ah. Nah di sini butuhnya kita kehati-hatian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas wallahu ta'ala alam, sebagian pendapat ulama mengatakan bahwasanya boleh untuk melakukan melakukan umroh dengan berulang sekali perjalanan untuk umroh untuk dirinya sendiri. Tapi itu kurang afdol, sebaiknya ditinggalkan.
Kalau mau buat sebabnya. Apa tadi di antara sebabnya? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Buat badal, gitu caranya. Bukan bedul, badal. Buat badal gitu ya. Nah itu ada sebabnya maka nggak apa-apa ya. Wallahu a'lam gitu loh. Syekh bin Baz, seingat Anda kalau nggak salah Anda baca fatwa beliau ya, itu membolehkan untuk umroh berulang di satu perjalanan, boleh Syekh bin Baz. Makanya kalau ini ya, ana hadirkan ini pernyataan beliau Syekh bin Baz supaya nanti ini bukan pendapat bid'ah gitu loh maksudnya. Jadi jangan dikatakan dia dengan kencang dan keras. Kalau mau dikatakan ini mafdul, kurang afdol atau marjuh pendapatnya, silakan, nggak masalah. Jadi ada pertanyaan seperti ini, ya. Hadas sa'ilu yaqulu, sang penanya ini mengatakan, sahamatus syekh, ya, wahai syekh yang mulia, mundu sanatain wa ana a'tamiru fi Ramadan. 2 tahun, semenjak 2 tahun yang lalu aku berumrah di bulan Ramadan. Walhamdulillah. Dia puji Allah. Walakin qala li ba'dul ikhwah bi anna al-umrata marratan wahidatan fil umri. Hanya saja sebagian saudara-saudaraku mengatakan kepadaku bahwasanya umrah itu cuma sekali saja dalam seumur hidup. Fala yajibu an tukarriraha fi Ramadan aktsara min marratin. Maka tidak wajib bagimu ya untuk mengulanginya di bulan Ramadan lebih dari sekali. Fama ra'yukum fi hadza? Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Beliau mengatakan al-umratu wajibatun marratan fil umri. Kata beliau, umrah itu wajib sekali ya seumur hidup. Itu pendapat beliau. Wal umratul wajibatu marratun fil umri. Umrah yang wajib itu sekali saja seumur hidup. Wal hajjul wajibu marratun fil umri, ya. Haji yang wajib pun sekali seumur hidup. Lakin yusra'u lil mu'mini an yukarrira al-umrata wal hajja. Hanya saja disyariatkan bagi seorang mukmin untuk mengulangi haji dan umrah dan hajinya. Fa idza tayassara an ya'tamira fi Ramadan kulla sanatin hadza khairun 'azimun. Apabila dimudahkan untuk berumrah ya di bulan Ramadan setiap tahunnya, maka ini kebaikan yang besar. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hijjatan. Umrah di bulan Ramadan itu senilai dengan haji. Atau dalam hadis yang lain ada ungkapan begini, hijjatan ma'i, ya, seperti senilai dengan sebanding haji bersamaku. Alaihi salatu wassalam. Maksudnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu menuju umrah berikutnya itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati. Iringkanlah antara haji dan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadzunuba, karena sesungguhnya keduanya bisa meniadakan kefakiran dan dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadidi wadzahabi wal fiddati, sebagaimana ya api yang besar itu bisa menghilangkan karatnya besi, emas dan perak. Walaysa lil hajjil mabruri sawabun ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga.
Kata beliau, fa idza taba'al hajja wal umrata wa tayassara lahu dzalika fa hadza khairun 'azimun. Kalaulah dia mengiringkan haji dan umrah dan itu mudah baginya, maka ini adalah kebaikan yang besar. Amal wajibu marratun fil umri. Adapun kewajibannya sekali seumur hidup. Umratun wahidatun, umrah sekali. Wa hajjatun wahidatun, ya haji sekali. Naam, kata beliau. Selesai, ya. Al-Muqaddim, pembawa acara mengatakan begini, samahat Syekh, idza karrara al-umrata masalan fi Ramadan aksar min marratin. Gimana kalau seandainya dia itu mengulangi umrah, ya, dalam bulan Ramadan itu sekali, lebih dari sekali, nggak hanya satu aja. Di bulan Ramadan berkali-kali dia gitu maksudnya. Apa kata Syekh? La haraja, nggak mengapa, nggak ada dosa. Insya Allah kata beliau, nggak ada tuh, ya kan? Lakin al-iktifa'u bimarratin la'allahu ahwatu wa ahsanu. Akan tetapi mencukupkan dengan sekali saja ketika itu, maka itu barangkali lebih hati-hati dan lebih bagus. Hatta la yut'iban nas, sehingga tidak membuat ya lelahnya manusia. Hatta la yadhiqu 'alan nas, ya, sehingga tidak membuat sempitnya atas manusia. Maksudnya apa? Jadi sempit nanti itu di mana? Namanya juga di apa namanya? Di tempat tawaf itu jadi sempit, payah jadinya kan gitu. Nah, jadi beliau mempertimbangkan itu. Ya yahsulu minhu ya zahmatun, ya. Yang bisa terjadi dari hal itu adalah crowded, zaham itu maksudnya apa? Macet. Yaitu apa tadi? Crowded kalau bahasa kita ya. Crowded ya. Maratan takfi, sekali cukup kata beliau. Walhamdulillah, ya, hadza huwal ahwatu wal ahsan. Inilah yang dia hati-hati dan lebih bagus. Wal afdal, dan lebih afdal. Hatta la yasuqqu 'alan nas, sampai tidak mempersulit manusia yang lainnya. Wala yusabbibu azihama huwa wa ghairuhu, ya. Dan tidak menyebabkan crowded dia dan yang lainnya. Naam. Maka ya pembawa acara mengatakan, Al-Muqaddim mengatakan, ahsanallahu ilaikum ya samahatas syekh, ya. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda wahai syekh yang mulia. Demikian, seperti itu. Jadi boleh, tapi kurang afdol gitu. Kalau mau buat tadilah ya dibuat apa sebabnya begitu. Kalau Syekh tadi kan alasannya karena apa? Masalah crowded, ya kan? Nah, ini bikin susah manusia, bikin macet jalanan kan begitu ya. Kalau ada orang begitu, kalau gitu ya sudah, aku tidak perlu turun ke pelataran Ka'bah katanya. Gimana caranya? Dia ke masjid, jadi dia tawafnya di masjid. Kemudian begitu juga ya nanti apanya? Sa'inya. Bahkan mungkin dia kalau gitu masalahnya, kalau gitu bayar aja pakai apa? Skuter. Nah gitu. Nggak apa-apa, yang penting pahalanya besar. Hitung-hitung katanya ya berinfak kan gitu ya kepada orang-orang. Nah, di situ. Ya kalau begitu di sini apa? Ada solusi kan begitu. Tapi kalau nak condong buat sebabnya, ya jangan mandiri gitu saja. Maksudnya jangan karena kitanya, tapi buat sebabnya. Sebabnya karena contohnya badal orang tua, ayah, atau badal untuk bunda, badal untuk contohnya kakek, badal untuk nenek, badal untuk apa namanya opung, ya, badal lagi untuk siapa? Contohnya untuk paman, bibi, nah begitulah, ya. Atau saudara mungkin yang sudah meninggal, ya. Baik ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang rukun-rukun umroh insyaallah ta'ala. Kita buka sesi soal jawab, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau mau pulang sebentar dulu nunggu selesai kajian. Ya silakan. Iya. Iya, bisa dijadikan sebagai kaidah, ya. Sebagian ulama kadang menggunakan kaidah tersebut. Ya. Makanya ini diberlakukan di beberapa masalah. Contoh, bukan hanya sahabat ya, tapi Rasulullah juga ya. Jadi melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh sahabat atau Rasulullah, maka ini dikatakan dia kurang afdol, makruh dia hukumnya, dibenci. Walaupun nggak sampai kepada derajat apa? Apa itu? Haram. Kenapa? Karena sebenarnya ada dalil asal. Berarti yang seperti ini biasanya terkait dengan kadar, paham ya? Kadar. Kadar ya, tahu ya, kadar ya, kadarnya. Makanya sebagian orang, ya sebagian ulama berpendapat tidak disyariatkan atau makruh ya melakukan sholat duha lebih dari 8 rakaat. Nah itu dia, paham ya? Karena Rasulullah pernah memang di rumah Ummu Hani, bukan yang itu ya, Ummu Hani ya, ketika di Mekah itu sholat 8 rakaat. Sebagian ulama memprediksi itu adalah sholat karena waktu duha ketika itu ke sholat duha, maka jangan lebih dari 8 rakaat. Lebih 8 rakaat makruh, paham nggak? Nah, seperti itu. Menurut satu pendapat yang lain mengatakan boleh karena ada hadis yang lain. Nah, gitu. Jadi memang itulah sudut pandang yang berbeda, ya. Gitu juga contohnya terkait dengan sholat duha juga, masih sholat duha, ya. Rasulullah itu didapatkan kadang sholat duha, terkadang tidak. Makanya dalam mazhab Hambali, ya, melakukan sholat duha sunnahnya itu adalah dengan menjarang-jarangkan. Nah gitu. Ulama yang lain mengatakan itu anjurannya tiap hari. Apa dalilnya? Ada dalilnya disebutkan. Yusbihu kullu sulama bani Adam ibni Adam, ya, di waktu pagi, ya, setiap sendi anak-anak Adam itu butuh kepada sedekahnya. Enggak sebut setiap pagi, tapi ketika masuk pagi, begitu dia kalimatnya. Maka di sini menunjukkan yang sendi anak Adam itu sekitar jumlahnya 360 sendi. Yang setiap sendi itu ada sedekahnya. Maka Rasulullah menyebutkan ya tasbih itu sedekah, kemudian ya tahmid itu sedekah, tahlil la ilaha illallah itu sedekah, kemudian Allahu Akbar takbir itu sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah, menolong orang itu sedekah, kan begitu ya. Lalu kata Rasulullah yujzi'u, ya cukup hal itu dengan sholat 2 rakaat sholat duha. Berarti kalau gitu ini hadis menunjukkan disyariatkan duha setiap hari, gitu. Jadi cara pandang saja yang berbeda dia. Ya. Tapi yang jelas nggak berani para ulama itu, ya, itu keluar dari hal ini. Kalau nggak ada dalil asalnya nggak berani juga lantas melakukan sebuah tindakan. Contoh zikir Subhanallah, subhanallah, itu dibuat berapa? 100 masing-masing. Itu gak berani juga mereka, karena gak ada dalil untuk itu, paham ya? Nah gitu dia. Tapi kalau yang tadi karena ada dalil, gitu loh, yang berpeluang untuk dipahami lebih. Gitu juga kasusnya untuk salat qiyamul lail, ya. Yang hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasulullah dahulu itu tidak menambah lebih dari 11, baik itu dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Beliau salat 4 rakaat, jangan tanya panjang dan bagusnya. Beliau salat 4 rakaat, jangan tanya panjang dan bagusnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Ini dipahami sebagai pembatasan, paham ya?
Nah ternyata ketika dikumpulkan dalil-dalil yang lain, ya ternyata Rasulullah ada sholat 9 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 13 rakaat, nah gitu. 11 juga ada. Nah, berarti kalau gitu lebih boleh, gitu. Lalu yang dipahami sahabat yang lain itu dengan lebih itu boleh, diantaranya adalah ya sholatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyita subha fa utir bi wahidatin. Kalau kamu takut subuh maka salat dengan 1 rakaat. Berarti kalau orang itu bangunnya tengah malam kemudian dia sholat sampai mau subuh beberapa rakaat, ini menunjukkan nggak dibatasi. Makanya pendapat Syekhul Islam mengatakan sholat malam itu afdol dengan jumlah yang tidak dibatasi. Jadi kalau seandainya dia banyak pun itu afdol, semakin banyak afdol. Yang jelas sesuai dengan kemampuan, jangan sampai sekali sholat berhenti setahun gitu kan. Nah gitu dia. Jadi ini sebenarnya ada peluang untuk dia apa? Untuk dia berbeda pendapat. Nah gitu dia. Ketika memang ada dalilnya. Ya. Wijhatun nadhornya seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau menambah dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang itu tidak ada dalil asal, maksudnya nggak ada untuk penyebab untuk dia ditambah tapi dia memperkirakan tambahannya, ini bisa bid'ah, paham ya? Ada contohnya satu amalan dibuat oleh Nabi SAW, begitu juga dibuat oleh sahabat, ya. Lalu menyebutkan tentang satu kadarnya seperti jumlahnya, gitu kan? Dan tidak ada dalil yang lain menunjukkan kelebihannya, lantas ditambah-tambah. Oh itu bahaya. Dan nggak berani sebagai ulama Ahlus Sunnah untuk nambah-nambahnya gitu. Nah, mereka kalau ada nambah itu kan ada sebab, contohnya ada dalil yang lain yang menunjukkan hal tersebut, nah gitu. Makanya pernah saya sampaikan begini, untuk memandang benarnya sebuah hukum, ya kasus hukum, maka hadirkan semua dalil tentang masalah tersebut, itu harus komprehensif, paham ya? Dalil-dalil tentang masalah tersebut dihadirkan. Nah itu memang kita katakan ya para ulama lah yang seperti itu. Jadi memang kalau hanya mengambil satu dalil lantas menyimpulkan hukum, biasanya di sini terjadi apa? Terjadi kekeliruan karena dia sifatnya parsial. Tapi kalau mau dihadirkan semua dalil tentang masalah tersebut. Nah begitu. Kasus muncul contohnya tentang masalah musik. Nah gitu. Orang yang membolehkan, ya, orang yang membolehkan itu adalah orang yang keliru di dalam memahami dalil yang khusus. Nah gitu. Ambil satu ini, lantas ini dijadikan apa? Pembolehan untuk semuanya. Nah ini kan nggak tepat. Jadi maksudnya hadirkan semua dalil tentang masalah tersebut, kemudian baru simpulkan hukum. Nah gitu. Dan jangan sampai ya mengeliminir satu dalil yang tidak diketahui dia sebagai dalil yang dihapus dari dalil yang lain. Nah begitu. Tidak boleh dia memahami oh ini mansukh karena dalil ini dari mana? Bisa tahu nggak itu mana yang lebih dahulu mana yang tidak? Tidak bisa begitu kan? Nah. Dan nggak mesti harus ketika ada benturan dalil tersebut dipahami dengan cara ini adalah an-naskhu diberlakukan, yaitu penghapusan. Nggak bisa. Karena nggak mesti kalau dia berbenturan dalil satu dengan yang lainnya itu ditempuh jalan dengan metode penghapusan hukum. Belum tentu. Karena masih bisa. Kalau bisa dikompromikan, kompromikan gitu. Ya. Jadi kalau contohnya orang yang menghalalkan musik dengan dalih contohnya apa? Tuh, ya Rasulullah ketika di hari raya, ya kan, ada anak kecil yang main rebana, tuh kan boleh. Wah, dengan dalil ini, padahal ini memang ada beberapa riwayat, ya, setahu saya ada beberapa riwayat tentang masalah ini dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi berarti kasusnya sekali, paham ya? Karena mirip. Menyempurnakan satu dengan yang lain, tapi kasus cuma sekali. Sementara dalil-dalil yang banyak diriwayatkan sahabat yang banyak terkait dengan apa? Ancaman-ancaman adanya musik, ya. Itu enggak dianggap. Nah, ini namanya apa? Parsial. Biasanya kalau menyimpulkan gini sial dia.
Nggak bisa. Kalau menyimpulkan hukum itu dari satu masalah, itu hadirkan semua dalilnya, baru dipikirkan, nih gimana, benturan ataukah tidak. Ya, kalau dia sifatnya kontradiktif, kalau disebut dengan ta'arud, maka jangan dia dilakukan dengan penghapusan dulu, atau jangan dia melakukan tarjih, tapi lakukan ya itu al-jam'u, kompromikan. Karena bisa jadi ikhtilafnya, perselisihan itu, dalil itu dia tanawu', ragam, bukan dia tadad, bukan dia kontradiksi yang mengharuskan udah ini yang dieliminir, ini diberlakukan, enggak gitu dia. Ya. Nah, seperti itu. Nah, terkadang kan sebagian orang kalau menyimpulkan hukum ya, itu kadang nih ya. Kadang atas dasar dorongan nafsunya karena ada kecondongan gitu. Atau memang dorongannya nafsu juga adalah dorongan dari orang lain, takut ketinggalan jamaah, ditinggalin jamaah gitu, kadang gitu. Kalau bahasa kita pesanan, ada pesanannya, ada apa lagi? Oh, ada mempertimbangkan ini dan itu. Nah, ini kan nggak tepat, namanya seperti ini tidak dia fair, ya. Berarti nggak netral dia awalnya sudah. Sebenarnya harus netral dulu gitu ya. Yang diinginkan kebenaran gitu ya. Jangan karena hawa nafsu, dorongan hawa nafsu, enggak. Kalau ternyata setelah dihadirkan semua dalil, walaupun awalnya punya kecondongan terhadap hukum tersebut, tapi ketika dikumpulkan dalil-dalil tersebut, dikumpulkan dalil ternyata seperti ini munculnya dan berbeda dengan apa yang diinginkan hawa nafsunya, diikuti kebenaran tersebut. Nah, ini baru mantap nih orang. Dikalahkan pendapat pribadinya. Gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apakah kalau dia orang yang mau umroh, mengulangi umroh di satu perjalanan, ketika dia mau umroh lagi, melakukan ihramnya, apakah dia harus ngambil mikot? Jawabannya iya, harus mengambil mikot ya, ketika mau ihram. Hanya saja bukan di mikot asalnya tadi, maksudnya mikot yang pertama tadi. Karena dia sudah berada di mana? Di tanah haram. Maka cara dia untuk ihramnya, mengambil mikotnya adalah dari luar tanah haram. Disebut dengan al-hil. Ya. Anak bacanya al-hil ya. Kalau salah nanti berarti bisa diluruskan. Nah, gitu. Di luar tanah haram kalau istilah kita. Ya. Di mana itu? Bisa di Tan'im. Tan'im itu yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah kepada siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tan'im. Hudaybiyah bisa di Hudaybiyah. Karena itu memang luar dari tanah haram, demikian. Dan beberapa tempat yang lain. Pokoknya dia yang di luar tanah haram, gitu Pak. Nah, jadi ngambil mikotnya di luar tanah haram, itu saja. Di mana saja bisa tadi itu, pokoknya di luar tanah haram. Yang terdekat kalau nggak salah itu di Tan'im kalau nggak salah, yang dekat. Makanya Rasulullah perintahkan Ibunda Aisyah dari radhiyallahu anha dari situ, karena itu yang terdekat. Wallahu a'lam. Itu nggak perlu turun ya. Bisa di atas kendaraan gitu aja, bisa. Kalau turun mana nanti bayarnya double, taksinya. Jangan jalan kaki, kalau pingsan nggak tanggung jawab ya. Jauh juga, naik taksi. Ya, tinggal taksi bilang Tan'im, udah tahu dia itu.
ya. Atau ke Hudaybiyah sekalian mau minum air susu unta sama kencingnya sekalian di sana. Soalnya di sana juga ada unta ya, piaraan yang dijual lah itu apanya, air susunya sama air seninya. Kayaknya masih ada. Udah jarang udah ke sana ya. Baik. Gitu Pak ya. Ada yang lain mau bertanya? Nah, satu lagi ini nih ada ini Ji'ronah. Nah ini Ji'ronah nih. Ada yang ingatkan ini. Ada yang ngikutin kajian saya nih. Dikasih Ji'ronah. Ji'ronah itu ada masjidnya, Ji'ronah. Ya. Nah, supirnya yang tahu ya. Supir itu tahu. Nanti di mana. Itu kadang nggak ada tandanya, Ini kasih batas bahwasanya ini tanah halal, ini tanah haram gitu. Itu mungkin kita yang nggak tahu ya. Makanya yang tahu itu adalah kadang supir yang sudah biasa di situ. Nanti dia kasih tahu, tanyakan aja, "Lei, di mana Lei? Lei, di mana? Aku mau." Lei pula nggak paham lah dia. Baik ya. Baik ya. Ada yang lain mau tanya? Mau nanya. Masa nunggu ditengokin dulu baru mau nanya gimana nih? Hah? Baru muncul, ditengok baru muncul ya. Apa itu? Tetap sama. Kapan saja, iya. Kapan saja. Ingat ya, yang tidak ada satupun pendapat bolehnya umroh yang berulang-ulang tadi itu umrohnya dari tempat tinggalnya, itu nggak ada. Kalau seperti ini sepakat para ulama nggak sah dia, karena ada orang yang menyamakan ya dengan haji. Ini pernah Anda sampaikan, Anda ulangi lagi ya. Gimana sih maksudnya, masih belum paham? Mungkin Anda belum paham, makanya Anda jelaskan lagi. Jadi kalau mau umroh itu tetap saja ngambil mikotnya ketika mau ihram itu di luar tanah haram, paham ya? Bukan dari rumahnya. Kalau ada orang yang dari rumah tempat tinggalnya seperti sakan atau apartemen atau katakanlah hotel gitu ya, dengan alasan bahwasanya kan ketika haji di tanggal 8 di hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah kan itu langsung katanya ketika haji di tanggal 8 itu semua jemaah haji ketika itu ya itu mengambil mikotnya dari tempat tinggal mereka, gitu keluar langsung talbiyah labbaik Allahumma labbaik, dia katakan apa labbaik Allahumma hijjatan, gitu kan. Terus dia nanti bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Maka kita katakan Anda menyamakan dua hal yang berbeda, paham nggak? Itu haji, ini umroh, paham ya? Nah gitu. Maka jangan disamakan. Betul bahwasanya tanggal 8 itu ya keluar dari rumah lalu bisa dia langsung berihlal untuk haji. Jadi mikotnya itu dari rumah masing-masing tempat tinggalnya. Rumah itu maksudnya tempat tinggal dia, tempat domisilinya. Antum dulu gitu kan? Ya kan? Di mana waktu itu antum? Hotel mana? Jauh. Jauh dari sekitar Mekah. Dari Dari jauh ya. Dari situ kan langsung kan bisa kan? Nah gitu memang. Tapi itu haji, umroh nggak bisa begitu. Baik yang di dalam juga. Kalau pokoknya adanya makan begitu kan sama-sama di dalam. Masalahnya bukan sama-sama di dalam. Anda menyamakan antara haji dengan umroh, beda perlakuan.
Rasulullah ketika Aisyah radhiyallahu anha minta kepada Rasulullah SAW untuk umroh lagi, itu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan untuk apa? Untuk dari Tan'im. Padahal sudah beberapa hari di mana? Di Mekah, paham nggak? Itu umroh. Bahkan saudaranya Aisyah radhiyallahu anha diminta untuk nemeni. Nah gitu. Gitu loh. Ya. Bisa dipahami kira-kira? Baik, wallahu ta'ala a'lam. Gitu tadi. Gitu. Terjawab tadi pertanyaannya? Sudah. Ada yang lagi mau bertanya? Cukup? Baik, kalau tidak ada, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.